Monas, Jakarta Pusat. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Penyebabnya diduga dari korsleting listrik di salah satu rumah. Sedikitnya 29 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk padamkan api. Akibat kejadian ini, ratusan rumah semi permanen hangus terbakar. Misteri keberadaan pagar laut perlahan semakin terungkap. Pagar laut sepanjang puluhan kilometer yang belakangan diketahui memiliki sertifikat hak guna bangunan ini pun mulai dibongkar dan dinyatakan ilegal. Lantas bagaimana bisa wilayah perairan atau laut memiliki sertifikat? Bersama saya Diandra Mukti, inilah The Prime Show. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Bahwa pagar laut ini akan dicabut. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling. Pemirsa, pembongkaran pagar laut yang terpasang di Laut Tangerang hari ini kembali dilakukan. Pembongkaran melibatkan sebanyak 1.500 personil TNI Angkatan Laut serta KKP dan nelayan. Personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI Angkatan Laut, KKP, dan nelayan, di mana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Personil Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan menggantikannya ke tali dan menariknya dengan perahu. Targetnya hari ini personil gabungan akan membongkar hingga 7,5 km pagar laut dari sejumlah sebelumnya, yakni 2,5 km. Bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pembakaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama. Kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Pembongkaran pagar laut ini nantinya akan terus dilakukan karena keberadaannya mengganggu aktivitas nelayan setempat. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan bahwa penerbitan sertifikat HGB dan SHM pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten berstatus cacat prosedur secara material, karena itu batal demi hukum. Sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai. Kemudian kami mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai.
Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik di dasar laut itu ilegal. Sementara ratusan sertifikat atas kawasan pagar laut dimiliki oleh perusahaan swasta. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pagar laut di Tangerang, Banten sepanjang 30 km ilegal. Menurut Sakti, dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik. Selain itu, penemuan ratusan sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut bisa menjadi bukti baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengultimatum pemasang pagar laut untuk mengaku dan melapor. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Sementara itu, Menteri ATR BPN menuturkan pagar laut di Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Pembongkaran pagar laut di Tangerang rencananya akan dilanjutkan pada Rabu 22 Januari yang akan melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Pemirsa, The Prime News masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.